Nah, di sini ada perkalian antar vektor. Nah, dalam ruang vektor selain berlaku penjumlahan, juga ada operasi lain, yaitu perkalian atau disebut dengan produk, yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkalian skalar atau perkalian titik, atau disebut juga dengan dot product, dan perkalian vektor atau perkalian silang, yang disebut juga dengan cross product. Nah, yang pertama ada perkalian titik atau perkalian skalar. Nah, dalam perkalian titik, dua vektor akan menghasilkan besaran skalar. Nah, perkalian titik vektor A dan vektor B didefinisikan sebagai A dot B sama dengan AB cos theta. Nah, kita untuk bisa mencari theta, kita bisa menggunakan cos theta sama dengan A dot B per AB. Dengan theta ini merupakan sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B. Nah, ini ada beberapa sifat perkalian titik. Yang pertama, A dot B sama dengan B dot A dot A sama dengan A kuadrat, I dot I, J dot J, K dot K sama dengan cos 0, sama dengan 1. I dot J, J dot K, K dot I sama dengan cos 90, yaitu 0. Nah, vektor A dan B saling tegak lurus jika A dot B sama dengan 0 dan vektor A dan vektor B bukan 0. Nah, yang kedua yaitu perkalian silang. Berbeda dengan perkalian titik, perkalian silang dari dua vektor menghasilkan besaran vektor yang arahnya tegak terhadap kedua vektor pembentuknya. Sedangkan pada perkalian titik, tadi perkalian dua vektor menghasilkan besaran skalar. Nah, perkalian silang dari vektor A dan vektor B adalah nilai A cross B sama dengan AB sin theta, dengan theta adalah sudut yang dibentuk oleh kedua vektor, yaitu vektor A dan B. Nah, ini beberapa sifat dari perkalian silang. Pertama, I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J, J cross I sama dengan min K, K cross J sama dengan min I cross K sama dengan min J, I cross I, J cross J, dan K cross K sama dengan 0, karena tetanya 0. Nah, untuk A cross B sama dengan min B cross A. Vektor A sejajar dengan vektor B jika A cross B sama dengan 0 dan vektor A dan vektor B tidak 0. Nah, untuk kita lebih memahami tentang perkalian titik dan perkalian silang, kita bisa lihat di contoh yang ini, diberikan vektor P sama dengan I tambah 2J tambah 2K, dan vektor Q sama dengan 2I kurang 2J tambah K. Nah, pertama gambarkan vektor P dan Q dalam koordinat kartesian, tentukan nilai vektor P dan Q, tentukan hasil P dot Q perkalian titik, ini merupakan perkalian titik, dan yang selanjutnya tentukan hasil P cross Q, yaitu ini perkalian silang. Nah, selanjutnya yaitu tentukan sudut yang dibentuk oleh vektor P dan Q, dan terakhir vektor satuan yang tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh vektor P dan Q. Nah, untuk nomor yang A, gambar vektor P dan Q dalam koordinat kartesian. Nah, ini merupakan koordinatnya X, Y, dan Z. Jadi vektor yang dibentuk adalah di sini vektor P dan di sini vektor Q. Ini kita bisa menggunakan metode jajar genjang, poligon, ataupun metode grafis. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai vektor P dan Q. Nah, nilai vektor P kita bisa mencari dengan Pitagoras. P sama dengan akar PX kuadrat tambah PY kuadrat tambah PZ kuadrat. Nah, ini kan sudah diketahui dalam persamaannya. Ini tinggal kita masukkan saja. I kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan hasil akhirnya 3. Nah, untuk vektor Q, ini kan sudah diketahui di persamaannya. Yang ini, di persamaan ini. 2I min 2J tambah K. Jadi kita tinggal masukkan saja. 2 kuadrat
variabel X, Y, Z. Kita masukkan 2 kuadrat min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Hasilnya sama dengan 3. Nah, untuk hasil dari P dot Q, ini merupakan perkalian titik. Nah, pertama kita masukkan dulu persamaannya, yaitu persamaan Q, I tambah 2J tambah 2K persamaan Q 2I min 2J tambah K. Nah, ini kita melakukan perkalian titik. Yang pertama kita kalikan I kali 2I. 2. Nah, ini dikalikan I kali 2I. Sama dengan 2I kali I. Nah, selanjutnya yaitu I kali min 2J. Jadi ini kan I ada satunya, jadi dikalikan min 2, hasilnya sama dengan min 2, I kali J. Dan selanjutnya yaitu ada I kali K. I kali K sama dengan, karena ini bersatu, di sini 1, jadi sama dengan 1 I kali K. Begitupun selanjutnya, dikalikan ini. 2J kali 2I. 2 kali 2 sama dengan 4. J kali I sama dengan J dot I. Nah, selanjutnya itu 2 kali min 2J. Nah, 2 kali min 2 sama dengan min 4. J kali J sama dengan J kali J. Nah, selanjutnya itu K. 2K kali 2I. 2K kali 2I sama dengan 4. 4. Nah, K kali I sama dengan KI. Dan selanjutnya yaitu kita kalikan 2K kali min 2J sama dengan min 4. K kali J. Nah, untuk ini tambah. Kalikan ini yang terakhir, 2K kali K. Sama dengan 2K kali K. Nah, sesuai dengan sifat dari perkalian titik tadi. Berarti kita tinggal kalikan 1 kali 2 I kali I sama dengan 1. Kita masukkan. Nah, min 2 untuk I dot J sama dengan 0. Nah, selanjutnya I kali K sama dengan I dot K sama dengan 0. Dan J dot I sama dengan 0. J dot J sama dengan 1. J dot K sama dengan 0. K dot I sama dengan 0. Nah, K dot J sama dengan 0. K dot K sama dengan 1. Nah, ini perkalian I dot J. Kita bisa lihat dari sifat perkalian titik yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, di sini kita tinggal jumlahkan saja, berarti 2I, 2 kali I sama dengan 2. 2 kali 0 sama dengan 0. 1 kali 0 sama dengan 0. 4 kali 0 sama dengan 0. Kita yang sudah mendapatkan hasil 0, kita tuliskan lagi. Dan yang selanjutnya, min 4 kali I sama dengan min 4. Ini 1 ya, maaf. 4 kali 1 sama dengan min 4 kali 1 sama dengan min 4. 2 kali 0, 0. 4 kali 0, 0. Min 4 kali 0 sama dengan 0. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, untuk hasilnya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita beralih ke yang selanjutnya, yaitu hasil dari P cross Q. Nah, P cross Q kita bisa menggambarkan sifat dari perkalian silang dengan bagaimana ini. Nah, di sini kan kita masukkan persamaan yang sudah diketahui. Nah, untuk perkaliannya sama seperti perkalian titik. Kita jalannya seperti ini.
Nah, ini untuk contoh dari perkalian silang. P cross Q sama dengan, kita masukkan persamaannya, persamaan vektor P dan Q. Nah, ini kita lakukan perkaliannya. Nah, ini yang pertama kita kalikan I kali 2I. I kali 2I. Tambah I kali min 2J. I kali min 2J. Nah, selanjutnya I dikalikan K. I kali K. Tambah 2J kali 2I. 2J kali 2I. Tambah 2J kali min 2J. 2J kali min 2J. Nah, selanjutnya 2J kali K. 2J kali K. Nah, yang ketiga, komponen yang ketiga, 2K kali 2I. 2K kali min 2J. Ditambah yang terakhir 2K kali K. 2K kali K. Nah, untuk ini persamaannya bisa kita lihat, bisa kita kalikan. Yang pertama, I kali I cross I. Nah, ini kita bisa lihat di bagan yang seperti ini untuk memudahkan kita, yaitu I, J, K. Nah, kalau misalnya persamaannya sama, misalnya I kali I sama dengan 0, seperti pada sifat-sifat yang sudah kita jelaskan sebelumnya, sifat-sifat dari perkalian silang. Nah, jadi I cross I sama dengan 0. 2 kali 0 sama dengan 0. Nah, ini I kali min 2J. Nah, I kali J sama dengan K. Min 2 kali 1 sama dengan min 2. Nah, ini bisa kita lihat, kalau misalnya dia perkaliannya searah dengan jarum jam, maka dapatnya plus. Apabila berlawanan arah jarum jam, dapatnya min. Nah, di sini I kali J. I kali J sama dengan K. Begitu juga dengan yang selanjutnya. I kali K. I kali K sama dengan min J, karena dia berlawanan arah jarum jam. I kali K sama dengan min J. I kali K sama dengan min J. Nah, selanjutnya 2J kali 2I. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 2 sama dengan 4. J kali I. J kali I sama dengan min K, karena dia berlawanan arah jarum jam. J kali I sama dengan min K. Min 4. Min K kali 4 sama dengan min 4K. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau misalnya variabel yang sama, misalnya J kali J, hasilnya 0. Jadi 2 kali min 2 sama dengan 4. 4 kali 0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya 2 kali 1K. Jadi 2. J kali K. J kali K sama dengan I. Nah, J kali K sama dengan I. Nah, jadi 2 kali 1 sama dengan 2. J kali K sama dengan I. Nah, selanjutnya 2 kali 2 sama dengan 4. K kali I. K kali I sama dengan J. Karena dia searah, maka dia plus. K kali I sama dengan J. K kali I sama dengan J. 2 kali 2 sama dengan 4J. 2K kali 2I sama dengan 4J. Nah, selanjutnya yaitu 2K kali min 2J. K kali J sama dengan I, karena dia searah dengan jarum jam. Nah, selanjutnya 2K kali min 2J. Jadi, pertama kita kalikan 2 kali min 2 sama dengan min 4. K kali J. K kali J sama dengan min I. Karena dia berlawanan arah jarum jam. K kali J sama dengan min I. Min 4 kali min I sama dengan 4I.
Nah, untuk yang terakhir yaitu K. Kita bisa lihat kalau misalnya variabel yang sama, perkaliannya K kali K sama dengan 0. 2 kali 0 sama dengan 0. Nah, ini kita masukkan. Kita samakan yang sama penyebutnya. Ini 2i tambah 4i kurang j tambah 4j kurang 2k kurang 4k sama dengan 6i tambah 3j kurang 6k. Nah, selanjutnya sudut yang dibentuk kedua vektor. Nah, aturan dasarnya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, A cross B sama dengan AB sin theta. Jadi karena di sini menggunakan vektor P dan Q, maka P cross Q sama dengan PQ sin theta. Ini rumusnya untuk kita mencari sudut yang dibentuk. Sin theta sama dengan nilai P cross Q per P Q. Nah, ini kita masukkan P cross Q, kita sudah dapat hasilnya 6i tambah 3j kurang min 6k. Nah, kita masukkan. Nah, P Q kita sudah dapatkan nilainya. P mendapatkan nilai 3 dan Q dapat nilai 3. Jadi, tinggal kita masukkan saja. Nah, selanjutnya kita operasikan 36 tambah 9 tambah 36 sama dengan 81 per 9. 9 per 9 sama dengan 1. Jadi 1 merupakan theta, sudutnya adalah 90 derajat. Nah, untuk mencari sudutnya kita juga bisa menggunakan di perkalian titik. Jadi P dot Q sama dengan PQ cos theta. Cos theta sama dengan nilai P dot Q per PQ. Jadi udah kita ketahui tadi dalam pencarian tadi, kita masukkan saja. Berarti P dot Q sama dengan 0. P sama dengan 3, Q sama dengan 3. Jadi cos theta sama dengan 0. Theta sama dengan 90. Nah, misalkan vektor satuannya atau disebut dengan N vektor sama dengan P cross Q per nilai P cross Q. Nah, ini kita tinggal masukkan saja. P cross Q sudah kita temukan hasilnya 6i tambah 3j kurang 6k. P cross Q sama dengan P-nya 3, Q-nya 3, jadi 9. Nah, ini untuk hasilnya.